yang probabilitasnya akan berbohong dan berbohong terus. Contohnya tadi, ketika kau bilang bahwa kebenaran itu tervalidasi dengan data dan fakta, apa kayak gini-gini? Kau mirip Elia deh, serius. Saya katakan, gini deh. sebentar. Kalem, tenang. Jawaban saya tadi sudah saya jawab. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Nah, saat ini saya ingin mempertanyakan. Saya belum mempertanyakan lagi. Saya ingin mempertanyakan apa yang terjadi setelah kewafatan Nabi Muhammad. Nah, banyak yang terjadi. Dari dulu. Terjadi ada perang salib, ada perang Jamal, banyak. Tenang. Oke. Apa ini dari tadi sih? Si kita ini mampu nggak sih diskusi? Tenang. Udah pasang Iqbal aja lah, aku mau telepon Iqbal lagi deh. Jangan kabur dong, Aku di sini. Apa pula aku kabur dulu? Iya. Ini saya katakan kepada kamu ya. Apa? Islam kamu belum pernah jawab nih setiap saya bertanya. Islam apa? Kamu berpegang kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis dan juga Al-Quran. Terus? Nah, saat ini status daripada hadis berpegang Al-Quran dan Sunnah sahih atau tidak? Karena palsu itu statusnya. Ada kan aku tunjukkan ayatnya kemarin, hadisnya kemarin, bahwa kami diperintahkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Banyak ayat perintah ikuti sunnah. Kau iya, mana? Nih aku tunjukkan kau. Itu hadis nomor berapa? Coba sahih enggak? Makanya kemarin kalau kau sendanya kutunjukkan data, kau foto. Jadi nggak ribet kau. Orang saya mantan ahlu sunnah wal jamaah. Kok ya saya bacot nih, kau Kristen kau itu. Pun nggak apa-apa. Ya. Sebentar. Diam dulu. Udah tuh mau dikasih data kau, bacot kau ini. Jangan kau buat aku emosi Tun. Aku lagi nahan supaya kau diskusi baik dengan Unirifa. Kalau kau diskusi sama aku deh, saya garansi kau meninggal. Ini perintah nih ya. Ini perintah mengikuti ya. Ini lihat ya. Berarti kan teman-teman ya, ini hadisnya sahih ya. Di sini teman-teman, Sahih Bukhari nomor 746. Aku sholat di belakang 746 kuntun. Saya cek ya. Kok cek. Oke, terus apa katanya? Aku sholat di belakang seorang syekh di Mekah. Orang itu bertakbir sejumlah 22 kali. Lalu aku katakan kepada Ibnu Abbas, betapa bodohnya orang itu. Maka Ibnu Abbas pun berkata, celaka kamu, sungguh dia telah mempraktekkan sunnah yang dicontohkan oleh Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nih, berarti kami itu diperintahkan. Mana Al-Quran dan Sunnahnya mana? Al-Quran dan Sunnahnya mana? Oh, kalau perintah Al-Quran jelas zalikal kitabul la raiba fi. Mengikuti sunnah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Fokus kepada pertanyaan saya. Kok jangan kemana-mana? Kok jangan kemana-mana? Pertanyaan saya. Dikasih data kok. Pertanyaan saya. Iya, kok dikasih data kok nggak terima? Kan ini orang nih. Bukan tidak terima, tidak nyambung datamu. Kok tidak nyambung? Kau kan bertanya sama aku mengikuti Al-Quran dan hadis itu dasarnya dari mana? Betul nggak? Kalem. Benar nggak? Aku tanya dulu. Bertanya kepada kamu. Pertanyaan kau dari mana Unirifa? Kok bisa menjadikan hadis dan Al-Quran sebagai panduan, kan gitu pertanyaanmu kan? Aduh, gimana ini? Masa teman-teman nggak bisa jawab sih berpegang kepada Al-Quran dan Kok nggak bisa jawab loh? Berpegang kepada Al-Quran itu zalikal kitabullah, itu perintah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Sini aku kasih kau pandangan dulu ya. Ini emang anak-anak ini. Kamu harus paham. Ini kau dikasih data. Diam dulu, dikasih data. Diam, kau minta data, dikasih data, diam. Diam dulu. Saya ingin diam dulu. Ini dikasih data ini. Lah gimana ini teman-teman, masa datanya tidak jelas? Kok bilang Al-Quran dan hadis nggak? Tadi hadis sahih kok. Tadi katanya Islam. Tadi kau bilang tadi kau minta dari, coba kau cek itu hadisnya sahih nggak? Dalam kitab Bukhari itu ya, dalam kitab Bukhari Sahih Bukhari 746. Ada tidak bilang Nabi Muhammad bilang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ada enggak? Lah, berpegang kepada Al-Qurannya ada. Jadi gini loh. Kalau Rasulullah beda-beda. Kok kenapa beda? Apa masalahnya, kan dalilnya ada? Bukan dalilnya ada atau tidak, saya mengatakan Al-Quran dan Sunnah ada enggak? Iya kan, kau tahu itu hadis mursal, tapi kami kan nggak bodoh, kan bukan cuma itu aja hadis. Ya udah, berarti mursal loh. Kamu udah mengakui itu mursal kan? Memang mursal. Mursal itu artinya apa? Lah, kamu nggak tahu arti mursal? Iya, makanya aku tanya kau, mursal artinya apa? Masya Allah, gimana ini? Enggak, bukan aku nggak tahu. Ketika aku bertanya, kau ditanya, kau jawab. Apa itu hadis mursal artinya apa? Apa? Kami nanya sama kau apa? Iya, hadis yang mursal. Iya, apa hadis mursal? Sabar dong, suami istri. Bagaimana nih suami istri? Aduh, kau anaknya Edi sama Elia kau. Anak Edis kau. Sebentar, saya baru tanya. Ini kamu berdua ini suami istri atau enggak? Waduh, dia langsung nyerah pribadi karena nggak ngerti arti mursal dia. Bukan. Sebentar. Bukan nggak tahu mursal. Saya belum menjawab loh. Ya, jawab aja. Dulu aku suami istri sama dia. Kau kan ke-trigger itu. Ya bukan lah, kok kayak gitu. Ya udah, aku tanya doang. Aku kan tanya doang. Ya kalau aku nuduh kau anak Edis dan Elia, soalnya mirip mukamu sama Edis, perpaduan Edis dan Elia mirip kau.
Lah kok gitu sih? Tiba-tiba. Bukan gitu, emang mirip kau Dek sama Edis. Coba kau tonton film. Kau coba YouTube lihat Elia Myron. Kau tengok Edis. Coba kau bayangkan mereka berdua kalau nikah. Anaknya kayak kau. Lah kok tiba-tiba nyerang fisik ya? Saya ingin bukan hadis. Fisik. Kau bilang mereka jelek, mereka itu hadis yang sahih mana? Jangan saya kemana-mana. Tanya definisi mursal. Kalau jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Iya. Saya ingin hadis yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu benar. Nah, intinya apa yang mau kau sampaikan? Apa yang mau kau sampaikan intinya? Iya, gini saya ingin sampaikan ya. Ya sudah, ngomong aja apa yang mau kau sampaikan intinya langsung. Bentar. Kau ngomong iba bentar deh, ucapan dulu deh, bentar. Oke. Ya kau promosikan ajaranmu serah kau lah. Oke, terima kasih ya Bang Iqbal ya. Jadi gini teman-teman ya, saya katakan ya, Islam saat ini baik itu yang dapat dikategorikan Islam yang benar ya, tapi faktanya jauh dari ajaran yang Nabi Muhammad bawakan gitu Bang Iqbal. Iya, apa ajaran Nabi Muhammad bawakan memangnya? Iya, Nabi Muhammad kan berkata di dalam narasi hadis, akan aku tinggalkan 2 perkara pusaka. Nah, ini baru ada nih 2 perkara ini yang terdapat di Sahih Muslim, Tirmizi dan juga riwayat Ahmad. Terus? Yaitu berpegang kepada Kitabullah dan Ahlul Bait. Terus? Nah, saat ini umat Muslim tidak berpegang kepada Ahlul Bait. Contohnya? Iya, karena Ahlul Bait itu adalah nama-nama yang dituliskan sebagai penerus yang Nabi Muhammad. Palamu itu, di mana dikatakan Ahlul Bait itu adalah penerus Nabi Muhammad? Coba. Iya. Coba tercatat. Di mana tertulis bahwa yang dimaksud daripada Ahlul Bait itu? Aku penasaran sama kau itu. Aku nggak pernah nonton kau sebenarnya. Makanya aku mau tahu pemahamanmu ini bagaimana ini. Iya, makanya kita. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Di mana dikatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah penerus daripada Nabi Muhammad. Sebagai Nabi bukan Ahlul Bait ini menurut kau? Bukan. Penutup para nabi ya Nabi Muhammad gitu. Penutup para nabi adalah Nabi Muhammad. Terus masalah Ahlul Bait ini dikatakan bahwa Ahlul Bait adalah penerusnya Nabi Muhammad, itu tertulis di mana? Iya. Kalau kita melihat dalam hadis sunni ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dikatakan? Kalau Bukhari, iya. Mana datanya? Tunjukkan. Coba tunjukkan. Ya, itu tercatat di saya hafal. Ya tunjukkan, tunjukkan aja. Iya, saya hafal. Nanti tunjukkan aja. Kalau kau hafal, aku meragukan hafalanmu, meragukan saya. Tunjukkan aja datanya. Datanya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Loh, mana datanya? Tunjukkan. Saya minta Anda tunjukkan, Tun. Oke, bentar ya. Keton. Santai aja, Tun. Aku orang baik aku nih, Tun. Ada kan nih. Bentar ya. Keton. Ini data apa yang kau tunjukkan ini? Oke, ini tercatat ya di hadis. Ini apa ini? Ini di mana ini? Ini data apa kau tunjukkan ini? Iya, sebentar. Coba buka data online dulu. Buka, saya minta dari website yang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teguh. On cam dulu, on cam. Kita kedatangan tamu spesial nih, Keton. Bentar. Jadi ini kau diincar Bang Teguh ini. Sebentar. Aku dikit aja. Aku mau salam maghrib. Iqbal perhatikan. Coba kau tunjukin itu logo di kepalamu itu, coba. Deketin. Kamu siapa? Nyuruh-nyuruh gitu. Ya, aku cuma mau lihat aja. Coba. Enggak nyuruh-nyuruh gitu, kamu siapa? Sebenarnya kan, kawan-kawan. Tuhannya si Kitun ini. Kalian lihat, perhatikan ya logonya. Coba gedein ntar. Perhatikan nih logonya nih. Di kepala dia nih. Nah ini Tuhannya dia nih. Bapak Omet anjir. Makanya mereka menggunakan lambang-lambang yang sama. Bapak Omet, Tuhan nih Bapak Omet anjir lah. Tuhanmu ini. Lanjut gitu, kau tunjukkan dia Bang Teguh, dia menunjukkan bahwa dia mau menunjukkan data bahwa Ahlul Bait itu adalah penerus Nabi Muhammad. Dia bilang ada hadisnya. Ini nih silakan gitu. Tuhanmu nih. Maksud saya, iya ini rusuh sekali nih orang-orang baru nih. Tenang dulu ya. Enggak, bukan orang baru nih, kawan saya, sahabat saya ini, nggak apa-apa, santai. Gitu. Kalau aku udah tahu kau sesat. Itu orang baru. Bahasanya tolong dijaga dong, Abang Teguh. Sampai dia bilang dia. Loh, tiba-tiba langsung ke fisik. Apa itu? Apakah itu akhlak Islam? Enggak usah kau bawa akhlak gitulah kalau mau menjatuhkan Islam. Itu kan pribadi orang. Saya tidak ingin Enggak ada kaitannya dengan Islam itu. Islam enggak pernah ngajarkan
Kayak aku nih bilang, kau anjing gitu, babi kau sesat. Ada nggak Islam ngajarin kita buat bicara gitu? Nggak ada, itu pribadiku aja. Berdosa nggak aku? Ya kalau aku memang waktunya berdosa, ya berdosa aja. Pribadi saya itu. Gak usah dikait-kaitkan dengan Islam. Gini, kalau kamu mewajarkan sebuah oknum, maka nanti agama nggak mewajarkan. Siapa yang mengatakan mewajarkan? Perkataanku tuh tidak wajar. Yang bilang wajar siapa? Botol. Iya. Maksud gini, hei tenang. Maksud saya, kalau kamu mengebalkan sebuah agama, seolah-olah agama kau kritisi aku tidak mau kau kritisi. Kau tunjukkan datanya di mana, katakan di situ Nabi Muhammad, ya, bahwa Ahlul Bait ini adalah penerus Nabi Muhammad. Mana? Cepat. Oke. Boleh saya lanjutkan ya. Ya, itu terdapat di Sahih Bukhari nomor 111 dan juga Sahih Muslim. Oke. Sahih Muslim yang mengatakan setelah kewafatanku akan ada penerusku yang aku tulis. Namun di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah hadisnya itu terpotong sampai situ saja. Dan ada sambungan daripada wasiat ini. Bentar saya tampilkan ya. Ya, aku mau lihat riwayatnya siapa itu. Betul. Riwayatnya siapa saja yang meriwayatkan itu. Karena hadis itu dia harus mutawatir itu. Silakan. Iya, saya paham. Nah, ini. Ya, sudah kalau kau paham. Nama-nama penerus yang Nabi Muhammad tuliskan di malam kewafatannya. Oke, Tahu dari mana kau ini? Ya, kami mengkaji kebenaran. Iya, data-data itu dapat dari mana itu? Ini terdapat di kitab Ahlul Bait, kitab keluarga. Kau nih tujuanmu nih apa? Tujuanmu nih apa sih Tun sebenarnya tuh? Iya, berarti dia bernama Muhammad. Imam Mahdi yang telah muncul ini bernama Muhammad. Iya, bukan yang yang Imam Al-Mahdi. Enggak, yang sekarang Imam Mahdi yang sekarang telah muncul katamu ini namanya siapa itu yang saya tanya? Oke. Saat ini putusan dari Pak. Bentar, ini berisik sekali Bang Tengku. Boleh turunkan dulu. Bentar. Lanjut dulu, aku salah dulu, habis ini ku bal-balin kau ini. Ya, santai aja Bang Tengku, biar aja aku mau belajar sama Kitun ini, belajar gila. Cepat Tun. Oke. Siapa namanya? Jadi, siapa nama Imam Mahdi itu, siapa namanya Tun? Yang sekarang sudah muncul ini. Ya, coba. Ya. Jadi Nabi Muhammad kan meninggalkan ya nama-nama penerusnya, ada 12 orang imam. Nama yang ke-12 itu Imam Al-Mahdi. Nah, setelah 12 imam akan hadir lagi 12 Mahdi. Oke. Nah, saat ini Nabi Muhammad. Siapa yang menuliskan itu 12 Mahdi itu siapa? Iya, pada malam kewafatan Nabi Muhammad. Ini tercatat tadi saya katakan. Tercatat di mana? Tercatat di Goibah, kitab Goibah Atusi nomor 111. Iya, siapa penulisnya kitab itu? Atusi. Atusi itu siapa? Beliau adalah guru daripada Ahlul Bait. Iya, tahun berapa dia hidup? Kita melihat ya. Coba ya, biografinya Atusi ini siapa? Oke, boleh saya cek datanya dulu mungkin ya? Boleh, silakan. Saya memang agak lupa kalau yang takut salah bicara ya. Nah kan, ayo. Gak apa-apa teman-teman, santai aja. Iya. Namun ini ada perawinya, ada perawinya. Wah, masa kitab begitu ada perawinya kau nih ngarang nih? Benar, ada perawinya. Siapa tadi penulisnya kitab itu, siapa Tun? Atusi. Nanti setelah Bang Teku, aku kan lagi di kantor nih, nggak bawa device lain. Makasih Bang ALN, barakallahu fikum, sehat selalu abangku. Mbak Titu, terima kasih, sehat selalu, barakallahu fikum. Sehat selalu abangku, Bang ALN, Mbak Titu, teman-teman yang lain ya. Insyaallah. Jadi kalau dalam sebuah narasi ya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mempercayai kitab ini karena ini adalah kitab daripada orang Syiah gitu loh. Terus? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menolak narasi daripada hadis penerus daripada Nabi Muhammad ini. Gitu. Padahal ini tercatat dan ada perawinya. Oke, ini profil dari ringkas Atusi ya. Siapa Atusi itu? Ia lahir pada tahun 385 Hijriah. Apa?
Dia lahir pada tahun 385 Hijriah. 385 Hijriah. Terus? Nah, sekitar 995 Masehi lah ya. Terus? Dan ia pun berguru kepada guru-gurunya. Siapa guru-gurunya itu? Jafar. Abi Ali Jafar bin. Coba sanadnya sampai ke Nabi Muhammad itu, siapa gurunya itu sampai ke Nabi Muhammad, ada nggak namanya? Tidak sampai kepada Nabi Muhammad, ya kepada Jafar As-Shadiq, imam ke-6. Imam yang sampai ke Nabi, berarti nggak sampai ke Nabi Muhammad? Iya, Jafar As-Shadiq itu juga sampai kepada Nabi Muhammad. Jafar As-Shadiq berguru kepada imam sebelumnya. Siapa imam sebelumnya? Seperti Zainal Abidin. Mana datanya? Mana datanya? Coba mana datanya? Coba. Iya. Kasih tunjuk data, Tun. Aku ini minta data, Tun. Coba Tun, nggak apa-apa teman-teman, santai aja kita ini, adik cantik ini. Selalu aja. Dia selalu marah-marah, kita santai. Hadis daripada kitab Ahlul Bait ini itu benar-benar ada. Saya cari dulu. Aku minta datanya aja. Pokoknya aku minta sanadnya itu sampai ke Nabi Muhammad itu, silakan. Kalau enggak, aku nggak percaya dia. Nih, saya katakan ya, dari Nabi Muhammad, lalu ke Imam Ali, lalu ke Imam Hasan, Imam Husain. Iya, mana tunjukkan mana? Iya, ini sebentar saya bacakan di sini. Data dari mana itu? Ini dari kitab Ahlul Bait, kitab keluarga Nabi. Coba iya. Oh, itu kan penulisnya si At-Tusi itu. Iya, makanya itu kami katakan. Aku nggak mau kalau dari At-Tusi itu kan klaimnya At-Tusi sepihak. Aku mau tahu sanad keilmuannya At-Tusi ini sampai nggak ke Nabi Muhammad, itu aku mau tahu. Makanya dia berani menuliskan buku Ahlul Bait terkait masalah keluarganya Nabi Muhammad ini tadi dan lain-lain itu tadi, iya kan? Dia menuliskan si At-Tusi ini siapa? Apakah sanadnya sampai ke Nabi Muhammad atau tidak? Aku nggak mau dengar apa yang dia tuliskan. Nggak penting itu. Nanti aku akan percaya apa yang dituliskan oleh At-Tusi setelah aku tahu sanad keilmuannya. Coba. Ya, sebentar ya. Coba buktikan sanadnya. Ya. Jadi At-Tusi ini seperti di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti Bukhari dan juga Muslim. Oke. Nah, namun ini daripada perspektif Syiah. Gitu, saya simpulkan. Pandangan Syiah. Beliau berguru kepada Syiah dia, berarti dia Syiah ini. Iya, si At-Tusi ini mengikuti para At-Tusi ini Syiah dia nih. Iya. Wah, aku nggak percaya Syiah. Nggak apa-apa kalau kamu nggak percaya Syiah, nggak apa-apa. Tapi kami nggak percaya Syiah ini, nggak ada itu Syiah-Syiahan. Maksudnya hadis ini itu tercatat di kitab Ahlul Bait. Kitab Ahlul Bait, kitab keluarga Nabi dan kitab itu kan Nabi. Penulisnya si At-Tusi ini siapa? Iya, beliau biografinya. Aku nggak percaya kalau biografinya dia seorang Syiah, ya aku nggak percaya dia. Syiah itu bukan Islam. Nah, kenapa kamu nggak percaya Syiah bukan Islam? Oh jelas, dia mengatakan apa tentang Siti Aisyah? Apa pendapat Syiah tentang Aisyah? Coba. Siti Aisyah? Ya. Iya, saya bukan Syiah, saya Ahmadi, agama saya Ahmadi. Iya. Oh, kau Ahmadiyah? Ahmadi, Islam Ahmadi begitu? Atau Ahmadi saja, bukan Islam? Bukan mazhab, kami agama baru. Agama Ahmadi namanya? Iya, namanya agama Ahmadi. Namanya? Oh, berarti agama Ahmadi, bukan agama Islam gitu. Tapi kau percaya Quran nggak? Enggak, kau percaya Al-Quran nggak? Percaya? Iya, mempercayai. Iya, kalau Allah bilang inna dina indallahil Islam, bagaimana tanggapanmu tentang ayat itu? Iya, itu ayatnya turunkan pada tahun Nabi Muhammad Iya, pada saat ini dia ada dalil yang menyatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Apa tanggapanmu dengan ayat ini? Iya, Islam sempurna pada saat era Nabi Muhammad saja. Setelah dulu. Mana ada dikatakan gitu? Apa artinya itu inna dina indallahil Islam? Apa artinya? Ya, apa artinya? Coba sebutkan apa? Nggak tahu. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam kan? Iya, satu-satunya. Oh, ngaur kau itu. Iya. Bal, sedikit izin ya. Aku mau nanya. Tadi kan dia sebutkan ada kitab Ahlul Bait. Aku mau tanya, siapa ulamanya yang nulis kitab itu? At-Tusi, dia bilang At-Tusi. Syiah. Udah dia ngaku tadi. Penulisnya orang Syiah. Bang Teguh, dia ini rujukannya kitab Matius, kitab Syiah, Al-Quran, ambil sikit-sikit jadi agama baru namanya Ahmadi Religion Peace of Light. Dari nabinya ini ya. Bentar satu-satu. Di sini ya, kesimpulannya gini, dia ini menentang Al-Quran, itu aja. Tidak. Dalam Islam kan kita percaya, enggak, kan firman Tuhan tuh. Allah bilang dalam Al-Quran,
Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah yaitu agama Islam. Satu-satunya. Nah, kau jadi agama Ahmadi. Apa namanya tadi agamamu? Ahmadi. Religion of Peace and Light. Kalau kau percaya Al-Quran, kenapa kau bisa beragama Ahmadi? Iya, karena Nabi Muhammad berkata, apabila Imam Al-Mahdi muncul, ia akan membawa agama baru, syariat baru, dan kitab yang baru. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis itu? Kau ngarang kau ini. Mana coba? Mana hadisnya? Di kitab Hercules kayaknya tuh. Hadisnya mana? Coba hadisnya. Kitab Hercules, kitab Hercules. Coba. Al-Mahdi membawa agama baru. Coba Al-Mahdi membawa agama baru, syariat baru. Mana coba? Agama baru coba. Ya. Bentar ya, saya lihat ya. Cek dulu hadisnya. Gitu. Ahmadi itu adalah Tuhan yang menjelma. Gak apa-apa. Oh, Tuhan menjelma jadi manusia ya? Firman bukan ya? Ya, Ahmad itu. Firman menjelma Ahmad itu. Tenang dong, Bunda. Udah tenang, Dinda. Iya, tenang. Udah mah tenang, Elia. Oke. Kau mirip Elia Miron kau ini. Loh, Kau kembaran Elia Miron nggak? kok langsung menyerang fisik sih gimana nih? Standar Islam Elia Miron tuh ganteng loh. Elia tuh orang hebat. Dia diakui ke Roh Kudusannya. Edis dan Elia Orang itu masyhur adalah orang-orang yang dipuja di Kristen. Orang termasyhur loh, artis dia loh. Nah, kau tuh semi Elia dan Edis alias dua-duanya. Muka-muka Edis dan Elia di wajah kau. Meldis deh. Kita kasih dia mau menunjukkan lagi sebentar. Dia mau menunjukkan data tadi. Aku minta datanya itu. Ya, di mana dikatakan kami bahwa hadisnya Al-Mahdi membawa agama baru itu di mana coba? Nggak apa-apa, biarin aja santai aja teman-teman. Slow. Iya. Nih, saya bacakan ya. Ya, saya yakin kalau di kitab apa? Kitab Goibah lagi yang tadi. Aku minta hadis. Iya. Goibah. Hadisnya mana? Nabi. Hadis Daripada loh, hadis kok kitab Goibah kok hadis? Hadisnya mana? Abang harus paham dulu. Dari kitab Gibah. Dari kitab Gibah, Ibal. Yang saya minta kau katakan menggibah tadi aja lah kau di situ, menggibah. Coba Bang Teguh, itu Bang. Kau menarasikan bahwa Al-Mahdi nanti di akhir zaman akan membawa agama baru. Doubling Bang Teguh. Iya, betul. Membawa agama baru dan lain-lain sesuai dengan apa yang kau katakan tadi. Aku minta hadisnya mana? Ya, ini hadisnya di dalam kitab Ahlul Bait. Oh, kitab Ahlul Bait kok ke kitabnya At-Tusi lagi? Itu Syiah bodoh. Aku tak peduli Syiah. Sebentar. Ahlul Bait itu juga sama, perawinya sama kalau di Sunni. Penulis kitab Ahlul Bait yang kau sampaikan tadi bernama At-Tusi. At-Tusi itu seorang Syiah. Yang saya minta ini data valid berdasarkan hadis perkataan Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan bahwa nanti Al-Mahdi akan membawa agama baru. Mana datanya yang saya minta? Saya minta datanya itu. Iya. Oke, boleh tenang dulu. Saya bicara gitu. Saya mau bicara tapi dipotong terus gimana nih, teman-teman? Jelas ku potong karena tidak nyambung. Aku minta hadis, kau kasih kitab tak jelas. Oke, biar saya jawab boleh? Ya. Oke. Kita harus tahu dulu profil daripada Tusi ini. Tusi ini perawi sama dengan apa yang di Sunni katakan. Itu seperti itu menurut orang Syiah. Kau bilang tadi. Bukan saya berkata ini sama persis di karakter. Namanya siapa namanya? Coba aku mau cek namanya. Siapa namanya? At-Tusi apa namanya? At-Tusi aja. Iya. Nggak jelas orangnya, nggak terdaftar nih. Aku tanya cek di Google nggak ada nama. Siapa itu? Sebentar. Ya aku mau lihat profilnya siapa dia. At-Tusi atau coba namanya siapa coba? Aku mau cek. Iya, sebentar. Oke. At-Tusi ini adalah kitab daripada Ahlul Bait dan beliau. Jangan kau yang jelaskan, aku mau lihat profilnya siapa dia gitu loh. Gimana namanya? At-Tusi tulisannya gimana? At-Tusi bin apa dia? Bintilan atau apa? Loh. Terus T-U-S-I. At-Tusi. T-U-S-I. Ya. At-Tusi bin. Ya udah, ketik aja dulu At-Tusi. Kitab Goibah. Nggak keluar dulu. Bapaknya. Bapaknya siapa? Ini kayak Paulus juga kalau kayak gini. Oh. Ini jelmaan Paulus kadang ini enggak? Sebentar, kok tiba-tiba ke Paulus sih? Ya bin apa ini? Bin apa? Ya, soalnya Paulus nggak jelas binnya, nggak ada nama bapak mamanya. Sama kayak si At-Tusi ini. Kamu lihat dulu. At-Tusi dari kalangan Syiah coba. Oh Syiah. Lanjut Bang Teguh. Nama bapak ya nggak tahu kau ini. Aduh. Coba. Yang sesat ini ya. bukan saya. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Al Hasan At-Tusi. Ya, terus? Itu. Siapa itu namanya? Siapa itu? Ya, kau aja nggak tahu nama aslinya, kau mau jelaskan di sini.
Siapa dia ini tuh? Ulama Syiah Imamiyah yang menjadi rujukan utama fikih dan hadis. Karyanya Al-Istibsar, Tahzib Al-Hakam, 2 kitab hadis utama Syiah. Al-Nihayah Al-Mas'ud Al-Fiqhis ini ya. Ya, terus lanjut aja. Ia mendirikan Hauzah Ilmiah Najaf, pusat studi Syiah yang masih ada sampai sekarang. Udah itu nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan Al Tusi. Itu ulama merujukanmu. Kau nama aslinya aja kau nggak tahu, Atusi dari tadi. Mana gue ini? Hey, makasih Bang Nizam, syukron Bang Nizam. Gak bisa gitu tuh, gak bisa deh, gak bisa. Sanad keilmuan itu harus jelas deh. Kalau Syiah yang menjadi rujukanmu untuk kami terima, umat Islam itu tidak menerima Syiah. Syiah itu tidak sejalan dengan lo. Iya jelas. Syiah itu tidak tahu. Ya kalau kau tahu itu, kenapa kau membawakan narasi-narasi Syiah untuk kami pahami gitu loh? Gak akan sejalan gitu deh. Gini ya, abang harus paham ya. Syiah justru lebih otentik dibanding Islam Sunni. Oh, itu menurut kau. Kalau kita lihat dalam sejarah ya. Kalau dalam sejarah, kitab-kitab daripada Syiah itu ditulis pada tahun abad pertama setelah kewafatan Nabi. Dibanding Sunni ratusan tahun, bahkan 300 tahunan baru Sunni hadir membukukan kitab-kitabnya. Nah, kalau saya di sini bukan ingin saya adalah Syiah, bukan. Namun kami adalah mengikuti Imam Al-Mahdi. Iya, jadi kami mengikuti Imam Al-Mahdi yang dituliskan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kamu tidak mengikuti Imam Al-Mahdi. Kamu tahu nggak Imam Al-Mahdi? Siapa Imam Al-Mahdimu coba? Siapa namanya? Iya. Aku cek profilnya ini. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Bentar. Orang mana dia ini? Iya. Muhammad bin siapa kan? Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan. Namanya aja udah binnya aja udah salah. Sesuai nggak itu yang disampaikan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang siapa? Al-Mahdi itu nama orang tuanya siapa? Bapak Nabi siapa coba? Sama nama bapak Nabi? Siapa nama orang tuanya Nabi Muhammad? Langsung ke orang tua. Saya tanya Nabi. Loh iya, ciri-ciri daripada Al-Mahdi itu, sebentar. Ciri-ciri daripada Al-Mahdi itu dia bernama sama seperti Nabi Muhammad. Nama orang tuanya juga sama. Ini kok jadi Hasan? Lah,